dari Desa Jatimulia, Pesantren Darul Madinah. Iya, kita berikan aplaus dulu untuk Pesantren Darul Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan mubasysyirin wa mundhirin wa da'iyan ilallahi bi'idnih wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah adalah kalimatul i'tiraf, kalimat pengakuan seorang hamba kepada Tuhannya atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, yang mana nikmat tersebut hadirin tidak akan mampu kita hitung berapa jumlahnya, sebagaimana dengan firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallah. Dan jika kalian, kata Allah, termasuk kita semua yang hadir di tempat ini, ingin mencoba menghitung nikmat yang telah diberikan olehnya, la tuhsuha, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat bermutiarakan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita. Ialah seorang pemimpin yang tidak berdasi, seorang pekerja yang tidak digaji, putra dari Abdullah, buah hati dari Siti Aminah. Siapa lagi kalau bukan Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah berhasil mengangkat derajat umat manusia dari tebing kehancuran menuju puncak kejayaan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dengan tinta-tinta kejujurannya, serta saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya yang berjudul The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example, bahwasannya Rasulullah merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Kebesaran sifat Rasulullah serta keberhasilan beliau dalam memimpin bangsa dan negara telah tercatat dengan indah dan rapi dalam catatan sejarah peradaban manusia, sehingga wajar apabila kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya yang berjudul The 100 of Ranking of the Most Influencing Person in History. Keberhasilan sifat Rasulullah serta kebiasaan beliau yang senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena hal tersebut hadirin, untuk mengikuti jejak kepemimpinan Rasulullah SAW, maka pada kesempatan yang penuh mubarakah ini kami akan membawakan sebuah syarahan dengan judul Kepemimpinan Rasulullah dalam Membangun Masyarakat Madani dengan landasan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Ayat di atas menjelaskan bahwasannya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah bagi kita. Karena Rasulullah merupakan pribadi yang luhur, yang patut kita ikuti dan kita teladani dengan sepenuh hati, baik dari perkataannya maupun dari perbuatannya. Demikianlah penegasan yang dikatakan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Sofatut Tafasir. Ia mengatakan bahwasannya Rasulullah is the walking Quran, bahwasannya Rasulullah ibaratnya adalah Al-Quran berjalan. Lantas bagaimanakah dengan akhlak bangsa kita, terutama akhlak para pemimpin negara kita saat ini hadirin? Maka sebagai jawabannya, alhamdulillah masih ada pemimpin yang patut diteladani, masih ada pejabat yang bisa mengayomi, masih ada aparat yang peduli. Semua itu patut kita syukuri walaupun jumlahnya sangat sedikit sekali. Karena masih banyak pejabat yang bejat, Masih banyak politisi yang korupsi, masih banyak aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat. Saat ini hadirin, kita tengah mengalami krisis moneter yang membuat kita keteter. Ditambah para pemuda yang kian teler. Bagaimanakah reformasi akan teraplikasi jika pemimpin kita mengalami dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan malah destruksi yang menjadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita dambakan, namun pada akhirnya kesengsaraanlah yang kita dapatkan. Lantas, apakah hal yang harus dilakukan para pemimpin bangsa kita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berjaya? Maka sebagai jawabannya, marilah kita sejenak merenungkan firman Allah di dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi sebagai berikut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidh walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum واستغفر لهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله mutawakkilin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian
Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi maha agung. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dengan tinta-tinta kejujurannya, serta saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Profesor Dr. Quraisy Shihab di dalam kitab tafsirnya yakni Tafsir Al-Bisbah mengatakan bahwasannya ayat tadi mengandung 3 cara Rasulullah dalam berdakwah. Yang pertama, Rasulullah senantiasa bersikap lemah lembut baik terhadap lawan maupun terhadap kawan. Yang kedua, Rasulullah SAW senantiasa berlapang dada dan memaafkan atas setiap kesalahan yang ada. Dan yang ketiga, hadirin sekalian, Rasulullah selalu mentradisikan kehidupan bermusyawarah untuk mencapai suatu keputusan. Itulah hadirin cara dan strategi Rasulullah dalam berdakwah yang kemudian menjadikannya sebagai pemimpin yang hebat yang senantiasa berlandaskan moral, etika, serta akhlakul karimah. Untuk itu terdapat beberapa solusi yang mampu mengangkat bangsa kita dari keterpurukan moral yang ada. Yang pertama, pemimpin sebagai figur sentral haruslah orang yang memiliki akhlak yang baik. Olehnya kita dapat memulainya sejak dini dari diri sendiri. Yang mana hal ini hadirin sejalan dengan kandungan Quran surah Luqman ayat 17 yang mengandung 4 spesifikasi unsur ibadah dan pondasinya ialah akhlakul karimah. Yang pertama, kita harus bisa mengajak orang untuk melakukan kebaikan, mencegah orang melakukan kemungkaran, dan bersabar atas setiap ujian yang menimpa. Yang kedua, sebagai warga negara, kita harus senantiasa antisipasi dan partisipasi dalam wujud apresiasi. Jangan sampai hadirin kita hanya menjadi warga negara yang pandai mengkritisi. Namun, kita harus bisa memberikan solusi atas setiap permasalahan yang menghampiri. Yang ketiga, sebagai warga negara, kita harus bisa memajukan sumber daya manusia dengan melalui ilmu pengetahuan serta teknologi yang ada. Dan yang terakhir, yang tak kalah pentingnya hadirin sekalian, kita harus bisa meningkatkan harmonisasi antara ulama dan umara. Keduanya harus dekat agar kita hidup di negara yang berdaulat dan penuh berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika keempat langkah solutif ini terrealisir hadirin sekalian, maka insya Allah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang berdaya. Dan negara kita akan menjadi negara yang adil dan makmur dengan pemimpin yang jujur dan berbudi luhur. Sehingga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan senantiasa terulur. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang penuh mubarakah ini. Jika terdapat banyak kesalahan, maka kami memohonkan maaf. Akan tetapi jika terdapat manfaatnya, maka hal tersebut adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu